Saya rasa kita semua pernah terluka. Ya, teman-teman saya, semua dari kita rasanya pernah terluka. Saya ingat saya pernah jatuh, ya. Dan waktu jatuh itu lumayan keras, tapi saya waktu itu lebih konsentrasi bukan pada luka yang mungkin terjadi karena saya jatuh itu, tapi lebih saya konsentrasi ke malunya. Malu karena diliatin semua orang, malu karena saya kelihatan bodoh, kok nggak ngeliatin jalan, malu karena saya mungkin muka saya berubah menjadi jelek gitu, meringis dan sebagainya. Saya lebih konsentrasi ke situ. Dan itu yang terjadi pada saat kita terluka. Di saat kita terluka itu rasanya pasti nggak enak, ya karena sakit, nyeri, dan sebagainya. Belum lagi kita menunjukkan sisi kelemahan kita. Pastinya itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Tuhan Yesus pun begitu pastinya sebagai manusia. Tapi saya membayangkan waktu Tuhan Yesus terluka, bayangin dia anak Allah dan kemudian dia membuka dirinya kepada pandangan seluruh orang-orang yang memandang dia dan berkata, kok anak Allah bisa terluka sih? Kok anak Allah begitu aja nggak bisa membela dirinya sih? Dan saat itu pasti Tuhan Yesus ada dalam situasi yang sangat gak enak. Kita ingat kalau kita gak sendirian pada saat terluka. Dan ternyata luka yang tadinya kita lihat sebagai sesuatu yang negatif, kalau kita punya cara pandang yang berbeda, membawa Yesus masuk ke dalam luka itu, kita akan tercengang-cengang melihat bagaimana luka ternyata bisa kita pandang menjadi sesuatu yang baik. Kita punya pilihan. Dan saya pribadi, saya pernah terluka demikian parahnya, ya. Orang bilangnya luka batin kali ya, itu bahasanya. Tapi waktu itu saya terlalu sombong untuk membawa ke Tuhan. Dan saya memakai kekuatan diri saya sendiri untuk menghandle luka itu. Alhasil bukannya tambah sembuh, bukannya tambah pulih, malah tambah beranak pinak itu luka. Yang tadinya lukanya cuma satu sisi dari peristiwa, satu peristiwa, ini jadi kemana-mana. Ya. Atau pilihan yang lain dengan membawa Tuhan untuk masuk ke dalam luka itu. Kok Tuhan dibawa-bawa sih? Maksudnya ke dalam luka? Justru karena Tuhan Yesus, kita tahu pasti Tuhan pernah juga mengalami luka yang sama. Mengalami kondisi yang jelas secara fisik, dia terluka karena dia dipukuli, dimahkotai duri, dan berbagai macam. Tapi beliau juga mengalami mungkin malu mungkin sebagai manusia. Tapi Tuhan Yesus tetap bangun dari setiap lukanya. Dan akhirnya yang ultimate partnya, Tuhan Yesus bangkit dari luka yang mungkin paling parah, yaitu kematian, dan memenangkan kematian itu. Itu sebabnya kita membawa Yesus ke dalam luka kita supaya kita juga bisa menang seperti Tuhan Yesus menang di hari ketiga di mengalahkan kematian itu. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua untuk jangan takut buat terluka. Ya kita jangan cari-cari luka ya, maksudnya ya pintar-pintar lah ya. Tapi kalau kadang-kadang dalam hidup kita nggak bisa menghindari kalau luka terjadi. So waktu itu terjadi dalam hidupmu, embrace the pain, peluklah luka itu. Kalau emang kamu merasa sakit, merasa terluka banget sampai harus malu dan sebagainya, nggak apa-apa, it's okay, it's part of life. Ambil itu, peluk itu, dan kemudian persembahkan itu ke tangan, ke bawah kayu salib, di kaki salib Tuhan Yesus. Dan minta Tuhan Yesus berperkara terhadap luka. Caranya gimana? Tergantung, bisa macam-macam. Mendekatlah ke Tuhan lebih, doa, ekaristi, masuk ke ruang pengakuan dosa, dan berkumpullah dengan teman-teman yang juga menjadi support sistemmu, sehingga kamu juga bisa menghadapi luka itu dengan terang kasih Tuhan. So, jangan takut buat terluka. Akui kalau kamu terluka. Jangan gak usah nutup-nutupin, tapi terbuka dan kamu mau dibantu oleh
sekelilingmu, terutama juga kamu dibantu oleh Tuhan Yesus yang akan membawamu keluar dari lukamu menuju kemenangan seperti Tuhan Yesus menang di hari ketiga atas luka besar dalam hidupnya, yaitu kematian.